Pas saya di Belanda, saya ayah saya tanya kepada Ustadz Firanda yang lagi ceramah di Belanda, pesantren apa sih yang dekat Jakarta yang bagus? Terus makanya di keluarga selalu pakai bahasa Inggris, selalu pakai bahasa Inggris itu. Setiap kali kita ngobrol pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Sedangkan di sini semuanya bahasa Indonesia. Oke, baik, Masya Allah. Mohon maaf nih, sebelumnya ini sekarang ini Mika sama Zahari ini keluarga negaranya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan para pejuang ilmu nih yang datang dari jauh. Ada dua orang. Yang pertama datang dari negara benua Eropa dan satu lagi datang dari benua Australia. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berikan kesempatan untuk masing-masing memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mika. Ik ben geboren in Nederland. Ik woon nu in Amsterdam. Wanneer ik in de basisschool zat ik in de school El Mes. En nu studeer ik in Albina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zakaria Vincent Mulcahy. I was born in Jakarta. My father is from Australia and my mother is from Bandung. Now I live in Australia, in Sydney. I studied primary school for 3 years in Australia and another 3 years in Jakarta in an international school, so it's in English. And now I'm continuing my study in high school in Albina, Islamic Boarding School. Masya Allah, luar biasa nih. Ini dua santri yang menempuh jarak jauh ya untuk menimba ilmu nih. Kita akan dalami ya, kita akan tanya-tanya nih. Pertama mungkin saya mau tanya terlebih dahulu kepada Mika ya. Mika bisa tapi bahasa Indonesia Mika ya? Bisa. Bisa, Masya Allah. Mika, dulu SD-nya di Belanda, betul ya? Iya. Oke, baik. Melanjutkan ke SMP-nya di Albina. Boleh nggak saya nanya, kira-kira kenapa dulu memilih untuk melanjutkan sekolah di Albina? Kenapa nggak melanjutkannya di Belanda saja? Pertama, saya dari kecil tuh nggak kenal pesantren. Pas kelas 4, setiap liburan ke Indonesia, saya bareng sama orang tua cari pesantren. Udah keliling beberapa pesantren, tapi pas waktu itu belum ketemu Albina. Dan pas saya di Belanda, ayah saya tanya kepada Ustadz Firanda yang lagi ceramah di Belanda, pesantren apa sih yang dekat Jakarta yang bagus? Terus kata Ustadz Firanda, Albina. Masya Allah. Oh itu ya? Iya. Artinya rekomendasi dari Ustadz Firanda ya? Iya. Dan orang tua percaya aja gitu ya? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Dan insya Allah tidak salah pilih ya Mika ya? Iya. Oke, baik. Zahari, sama nih Zahari. Tadi SD 3 tahun di Australia, di Sydney ya? In Melbourne. Oh, Melbourne ya? Di Melbourne. Kemudian 3 tahun selanjutnya melanjutkan di International School Jakarta. Oke. Kira-kira apa yang melatar belakangi kok melanjutkannya langsung ke, tadi kan dari Melbourne ya? Oh ya. Kemudian oh ya, jadi itu
Gimana, Kelas 1, 2, dan 6 di Jakarta Ustaz. Oh. Kelas 3, 4, 5 di Australia. Oke. Nah, terus kenapa nih memilih SMP-nya di Albina? Kira-kira apa motivasinya? Saya kesini motivasinya sebagai saya pengen mencari ilmu syar'i Ustaz. Gitu. Mungkin kalau di Australia itu nggak mudah carinya. Gitu. Kurang komplit Ustaz. Gitu. Jadi makanya ke Albina Ustaz. Gitu. Masya Allah ya. Kalau tadi Mika dapat rekomendasi dari Ustadz Firanda nih. Kalau Zahari dari siapa kalau nih? Saya itu dulu ada tetangga Ustaz ketika tinggal di Jakarta. Ada tetangga yang punya daughter, anak di Putri Ustaz, di Altri. Gitu. Dia itu teman ibu saya Ustaz, teman ibu. Maka dapat rekomendasi dari dia Ustaz. Oke, Masya Allah ya. Artinya baik Mika ataupun Zahari dapat rekomendasi ya, seperti itu ya, Masya Allah. Yes. Baik, selanjutnya nih saya mau balik lagi ke Mika ya. Mika, jadi sekarang ini sudah tahun keempat ya untuk Mika ya? Iya. Betul ya? Iya. Sudah tahun keempat. Ada nggak sih hambatan, ya tantangan lah ya, yang Mika hadapi ketika Mika sekolah di Albina gitu kan? Kan dulu kan sekolah di Belanda mungkin terbiasa dengan menggunakan bahasa Belanda gitu ya. Sekarang ketika belajar di Albina kan secara umum menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira hambatan apa yang Mika hadapi dalam proses pembelajaran di Albina ini? Kalau saya tuh pas di Belanda belajar ya biasa aja. Soalnya emang kebiasaannya pakai bahasa Belanda. Tapi pas kesini udah bisa dikit, soalnya setiap liburan ke Indonesia, Jakarta. Pas sekolah di sini masih agak kaku gitu. Jadinya lama-lama di sini jadi agak lancar. Sekarang sudah lancar ya? Iya. Masya Allah. Baik. Kalau Zahari, hambatan apa nih kira-kira yang dihadapi ini? Bahasa Ustaz. Bahasa ya? Bahasa Ustaz. Karena di keluarga saya itu ayah saya asli orang Australia, jadi makanya di keluarga selalu pakai bahasa Inggris. Selalu pakai bahasa Inggris itu. Setiap kali kita ngobrol pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Sedangkan di sini semuanya bahasa Indonesia. Oke, baik, Masya Allah. Baik, artinya dua-duanya mengalami hambatan ya hampir mirip lah ya. Mungkin dari sisi bahasa ya. Tapi insya Allah ya, sedikit demi sedikit bisa diatasi gitu ya. Insya Allah. Insya Allah, baik. Masih ingat nggak tahun 2020 ketika kita belajar itu kan sempat kita ada masuk ke pandemi ya. Pandemi COVID-19 ya. Nah kita kan pernah tuh belajar dengan jarak jauh. Saya masih ingat nih, saya waktu dulu 2020 ngajar Mika. Saya masih ingat nggak? Mika itu waktu dulu kita kan biasa online itu jam 7 Mika ya. Iya. Nah, ternyata di Belanda itu jam 2 malam atau enggak 1 malam. Jam 2 atau jam 1 malam. Nah, itu bisa diceritakan ke Mika nih. Prosesnya seperti apa Mika? Tantangannya itu kayak gimana Mika? Ketika waktu online dulu itu. Jadi biasanya tidur habis Isya. Isya itu di Belanda waktunya itu berubah. Tapi berubahnya itu bisa dari jam 8 bisa juga setengah 11 gitu. Dan kalau misalnya Isyanya setengah 11, jadi tidurnya jam 9, soalnya maghribnya di jamak. Dan jam 9 atau jam 10 tidur, terus jam 1 dibangunin sama orang tua. Habis itu langsung online. Sampai jam? Dari jam 1 sampai jam 6. Jam 6 ya, Masya Allah. Iya. Setelah itu tidur lagi? Iya, biasanya tidur lagi sampai jam 12. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya yang dilalui Mika ini bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, jadi dibandingkan dengan keumuman ini nggak biasa gitu Mika. Karena belajar jam 1 malam gitu ya sampai jam 6 pagi ya. Masya Allah. Kalau untuk Zahari gimana sih? Ada cerita lucu nggak nih ketika belajar online? Ini kalau saya itu mulai duluan Ustaz. Mulainya jam 10 atau jam 11 siang. Oh. Duluan Ustaz.
Mulai duluan ya. Lebih siang, Ustaz. Oh, lebih siang ya. Iya. Oke, baik. Kan Zahari sekarang sudah kelas 11, betul ya? Iya, betul, Sedangkan Ustaz. Mika kan sekarang kelas 10. Iya. Rencana ke depan nih, nanti setelah selesai dari Albina, saya mau ke Zahari dulu nih. Zahari rencananya nanti mau melanjutkannya kemana nih kira-kira nih? Apa tetap di Indonesia atau balik ke Australia kira-kira? Saya pengen balik ke Australia, Ustaz. Ini balik ke Australia ya? Insya Allah menjadi dokter, Ustaz. Dokter ya? Amin. Masya Allah, amin. Artinya melanjutkan ke universitas di Australia ya? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Oke, baik. Kalau Mika, rencana setelah beres dari Albina gimana? Saya itu maunya ke Belanda. Mm-mm. Cita-cita saya itu pas SD itu menjadi arsitek. Tapi lama-lama di sini berubah pikiran. Sekarang gara-gara belajar sama Ustadz Alam, ngomongin tentang bisnis gitu, jadi kepikiran mau bisnis di Belanda. Masya Allah, jadi pengen bisnis di Belanda ya? Iya, Dan. Masya Allah. Nah, mohon maaf nih, sebelumnya ini, sekarang ini Mika sama Zahari ini keluarga negaranya apa nih? Oh, ada dua set. Oh, ada dua ya? Ada dua. Jadi Australia Dan Indonesia. Australia dan Indonesia. Dengan dua set. Nah, tapi nanti usia berapa tahun? Harus milih, set. Usia berapa tahun harus milih? Kayaknya 21 atau 23 kayak itu, set. 21 atau 23 harus Iya, milih ya. harus Nah, milih. Zahari mau milih mana? Australia, Indonesia? Seth. Australia. Australia. Kenapa milih Australia, Zahari? Lebih enak. Lebih enak mah. Oke, bagus. Oh, lebih enak di Australia ya? Iya. Mika sama sekarang keluarga negaraan juga Belanda dan Indonesia. Iya, Nanti harus milih juga. iya. Mau milih mana Mika? Kayaknya mau milihnya Belanda. Belanda ya? Kenapa Iya. Mika? Soalnya kalau kata ayah saya yang warga Belanda, dia juga kata dia kalau milih Belanda itu lebih gampang, soalnya ntar kayaknya mau tinggal di Belanda lagi. Jadi ya misalnya mau ke Jerman, pakai paspor Belanda itu lebih gampang. Terus kalau mau ke negara-negara di Eropa itu lebih gampang pakai paspor Belanda. Iya. Oke, artinya dari sisi fasilitas lebih mudah ketika keluarga negaraannya Belanda ya. Iya. Oke, baik. Oh ya, juga sama, set. Sama ya. Kalau Oke. Australia lebih gampang. Saya mau nanya nih, kalau sekali berangkat dari Belanda atau enggak dari Australia ke Indonesia itu habis berapa sih? Ongkosnya berapa sih? Ongkosnya gitu loh. Zahari, ongkosnya berapa? Kalau dari Sydney itu kayaknya $1.200, set. $1.200 ya. Jadi Iya. kalau dirupiahkan berapa tuh? Itu kali 10.000, set. Jadi 12 juta ya? Iya, set. Oke, sekali berangkat? Sekali berangkat. Sekali berangkat 12 juta. Kalau Mika? Kalau saya waktu itu dari Indonesia ke Belanda, yang terakhir kalau nggak salah terakhir itu, seingat saya 900 euro, berarti kali 15.000 rupiah, jadi jadi 13 juta. 13 juta ya. Iya. Oke, Masya Allah. Kan terakhir ya, ini Mika sama terakhir ya, Zahari sama Mika kan ke Albina ini ke Indonesia ya. Pesantren ini kan tadi motivasi utamanya pingin belajar ilmu syar'i ya. Nah, tadi mau balik lagi ke Australia, mau balik lagi ke Belanda gitu kan. Kira-kira nanti ketika di Belanda dan di Australia itu kira-kira ilmu yang didapatkan di sini nih mau dipakai untuk apa nih kira-kira? Kan tantangannya beda lagi kan? Lebih susah lagi kan? Iya. Nah, kira-kira ilmu yang didapatkan, ilmu agama yang didapatkan ini kira-kira di sana mau di seperti apa kan? Ya itu kalau di Australia nggak mudah untuk dapat ilmu agama, set. Insya Allah setelah bina saya ingin memanfaatkan. Memanfaatkannya ya, Oke. khususnya untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya, set. Oke, baik. Kalau Mika Dan yang lain-lain. dan yang lain-lain ya, baik. Kalau Mika gimana? Ilmu agamanya mau dipakai apa sih nanti kalau udah di Belanda gitu? Ya, yang saya belajar di sini mau
Kayaknya itu aja. Oke, artinya akan tetap dipakai ya? Iya. Tetap dipakai insya Allah. Masya Allah untuk kehidupan sehari-harinya. Masya Allah nih, luar biasa. Terima kasih Mika dan Zahari ya. Sahabat ruang sosial, Masya Allah nih, ada pelajaran yang berharga nih. Kalau saya ngelihatnya dari sisi perjuangan teman-teman kita ini, mereka ini untuk mempelajari ilmu syar'i itu pengorbanannya luar biasa sekali. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh gitu kan, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang gitu kan, ya untuk mempelajari ilmu syar'i. Mungkin kalau kita ngelihat misalkan biografi dari Imam Bukhari gitu kan, Imam Bukhari itu untuk mendapatkan hadis gitu kan, beliau pun sama harus melakukan perjalanan ke beberapa tempat gitu kan untuk mendapatkan hadis-hadis yang beliau kemudian dapatkan saat itu. Artinya kita yang tinggal di Indonesia gitu ya, yang teman-teman sampaikan itu lebih mudah gitu ya untuk mempelajari ilmu syar'i, jangan sampai kemudian malah kita melalaikan gitu ya kesempatan yang luar biasa ini. Kita harus mencontoh semangat dari teman-teman kita ini ya, dan mudah-mudahan cerita dari teman-teman kita ini menginspirasi khususnya anak-anak muda ya untuk lebih giat lagi mempelajari ilmu apapun, tetapi yang utama adalah ilmu agama. Terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf saya ganggu waktunya ya. Mohon maaf. Ada ini ya disampaikan untuk orang tua nggak nih? Kan kalian nggak bisa komunikasi sama orang tua ya. Mungkin ada pesan-pesan buat orang tua nggak nih? Dari Zahari dulu, ada pesan nggak buat orang tua nih? Ya, saya ingin bersyukur pada Allah, kemudian orang tua saya Ustaz untuk taruh saya di Albina Ustaz. Karena saya ingat pas 7 nggak terlalu mudah Ustaz. Itu. Mika, ada pesan buat orang tua? Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa di sekolah di sini, sama kepada orang tua saya memberitahu tentang pesantren yang saya sebelumnya nggak pernah tahu, dan ya saya meminta maaf jika ada kesalahan, dan kayaknya itu aja. Masya Allah. Baik, terima kasih. Tetap di ruang sosial. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham salaful ummah.